akan segera dilaksanakan publikasi rincian formasi P3K 2022, baik itu formasi P3K guru maupun juga P3K non-guru. Dalam surat undangan yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga daerah, di sini sudah terlampir daftar nama Pemda dan juga instansi pemerintah pusat yang nantinya dari hasil publikasi rincian formasi ini akan muncul pada SSCASN ketika kita melihat formasi yang dibuka di setiap instansi. Nah, di sini ada 45 instansi pemerintah pusat dan ada 482 instansi pemerintah daerah. Kira-kira daerah teman-teman masuk dalam kategori yang di sini nanti akan dipublikasikan untuk formasinya ataukah tidak? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, inilah merupakan surat dari Menpan RB tertanggal 9 September tahun 2022 dengan nomor sekian, yang mana sifatnya sangat penting teman-teman, yaitu undangan ini sifat segera ya, yang mana ditujukan kepada yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi baik itu pusat maupun juga daerah dengan daftar yang terlampir dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN 2022 di lingkungan instansi pemerintah. Kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 dan juga penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah yang akan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 13 September 2022 dimulai pukul 8.30 ya sampai selesai. Jadi kegiatan inilah merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dikarenakan nanti akan dipublikasikan sekalian, yaitu untuk rincian formasi yang dibuka ya dan disetujui oleh Pan RB di masing-masing instansi baik itu pusat maupun juga daerah. Dan nanti juga akan ada paparan dari Kemdikbudristek, kemungkinan besar nanti juga akan langsung dirilis ya teman-teman untuk secara lebih teknis penyelenggaraan P3K guru tahun 2022. Ya benar, di sini disampaikan juga, yaitu sehubungan dengan hal tersebut mohon saudara untuk menghadiri ya kegiatan yang dimaksud bersama satu pejabat yang membidangi kepegawaian. Sebagai informasi, kegiatan tersebut hanya bisa dihadiri oleh 2 orang saja ya pada setiap instansi pemerintah. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih. Sedangkan di sini kalau misalkan kita cek pada susunan acara rapat koordinasi ya. Nah, di sini teman-teman ada yaitu penyerahan untuk keputusan Pan RB ya pada acara intinya. Dimulai dari registrasi, kemudian pembukaan, kemudian laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan juga Pengadaan SDMA. Kemudian akan ada arahan dari Menpan RB. Nah, selanjutnya yaitu jam 9.30 sampai 9.45 inilah penyerahan keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN tahun 2022 secara simbolis. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk keputusan dari usulan formasi ya, usulan formasi dari masing-masing daerah digabung dengan sisa formasi di tahap 3, kemudian itu nanti diarahkan ya, disampaikan kepada Pan RB, dan selanjutnya yang secara resminya disetujui atau enggaknya itu adalah di sini terbit yaitu dalam sebuah keputusan ya, surat keputusan dari Menpan RB tentang penetapan kebutuhan ini. Jadi pada hari tersebut teman-teman, yaitu pada tanggal 13 September nanti akan diserahkan yaitu SK penetapan kebutuhan, yaitu lengkap dengan formasi-formasi di masing-masing daerah ya. Dan juga kalau misalkan di masing-masing daerah sudah diberikan untuk rincian formasi kebutuhan yang dibuka, jadi kita nanti sudah bisa untuk mengecek apakah sekolahan kita itu diberikan formasi ataukah tidak. Kalau misalkan diberikan formasi, itu nanti formasinya berapa. Nah, kalau misalkan tidak, nanti kita mungkin yang lulus passing grade itu akan ditempatkan di sekolah lain yang ada formasinya ya teman. Nah, berikutnya di sini pada jam 45 sampai 12 ya ada paparan narasumber ya. Nah, dalam paparan narasumber ini yang pertama adalah Deputi SDMA Kemenpan RB, yang disampaikan adalah tentang kebijakan transformasi SDMA. Kemudian dari Ditjen GTK Kemdikbudristek ya, implementasi pengadaan P3K guru 2022. Nah, pada bagian implementasi pengadaan P3K guru 2022, di sini nantilah kemungkinan juga akan dipaparkan untuk teknis yang lebih teknis dari penyelenggaraan P3K 2022, sehingga kalau misalkan di
penempatan ya, mekanisme seleksi yang pertama yaitu penempatan itu kan sudah jelas ya, nanti langsung ditempatkan. Kemudian untuk yang mekanisme seleksi kedua yaitu untuk THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri menggunakan verifikasi dan juga kesesuaian, nanti kemungkinan besar juga akan diberikan yaitu petunjuk yang lebih teknis lagi ya, yaitu pada bagian yang kedua yaitu implementasi pengadaan P3K guru tahun 2022 ini. Jadi kita pantau bersama untuk juknis P3K nya nanti seperti apa pada tanggal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dari Deputi Sinka BKN, yaitu terkait tentang mekanisme dan juga sistem seleksi P3K 2022. Tentunya di sini nanti seluruh kegiatannya semuanya adalah sangat penting. Jadi teman-teman nanti bisa pantau ya akun YouTube-nya dari Pan RB, dan kami mohon maaf dari channel Calon Guru ini tidak pernah menayangkan live streaming ya, dikarenakan supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi dari sumbernya langsung. Dan berikut ini adalah daftar instansi baik itu pusat maupun juga daerah yang akan diundang pada kegiatan tersebut. Dan kalau misalkan diundang tentunya nanti juga akan diserahkan ya untuk rincian kebutuhan formasi dari Pan RB yang sudah disetujui dan dituangkan dalam SK. Silahkan teman-teman cek ya instansinya masing-masing.